Shalom anak-anak, apa kabar semuanya? Bu Guru Christine harap kalian semua baik-baik dan sehat semua ya. Kita ketemu lagi di hari Minggu ini. Bu Guru lihat dulu nih, apakah kalian sudah siap semua? Ada yang duduknya belum rapi ya. Ada yang masih makan nggak ya? Kalian sekarang sudah siap semua ternyata. Kalau begitu kita memulai yuk. Kita awali dengan doa. Tutup matanya, lipat tangannya. Allah Bapa yang di surga, terima kasih Bapa untuk setiap berkat-Mu dan penyertaan-Mu kepada kami semua. Bapa, tolong kiranya Kau kirimkan Roh Kudus di dalam rumah kami masing-masing, agar kami dapat fokus dalam mendengarkan firman-Mu dan ibadah kami dapat berkenan di hadapan-Mu. Bapa, berikan kesehatan kepada kami semua, dan jika ada teman-teman kami yang sedang sakit, kiranya Kau jamah mereka Bapa, berikan kesembuhan. Bapa, mohon ampun untuk setiap kesalahan kami, baik sengaja ataupun tidak sengaja. Bantu kami jauhkan dari dosa. Terima kasih Bapa, dalam nama Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Hari ini apakah tadi ada yang marah-marah sebelum beribadah? Apakah ada yang nangis-nangis disuruh mandi? Kalau ada yang lagi sedih ataupun ada yang lagi marah, kita hilangkan rasa amarah dan sedih itu. Gimana caranya? Lebih baik kita nyanyi aja yuk. Nyanyi untuk memuji nama Tuhan. Yuk, kalau begitu kita bangkit berdiri. Kita bernyanyi dengan melakukan gerakan. Masih ingat kita nyanyi lagu L-O-V-E. Dan yang kedua, kita nyanyi 42 kemah perjalanan padang gurun. Apakah kalian masih ingat? Kita nyanyi sama-sama yuk. Come on now, let's open up the book. Come on now and take a good long look and see God has given us all we need to be free. It's about you, it's about me, it's about the truth that sets us free. It's about L-O-V-E.
Refidim, Padang Gurun Sinai, Kibrot Tawa, Haserot, Ritma Rimon, Peros Libna Risa, Kehelata Hasyafer, Harada Makelot Tahatara, Nitka Hasmona Moserot. Jangan melawan Tuhan dengan bersungut-sungut, Benea akan horgit God. Yot bata abrona esion geber, bukan ikut firman Allah. Kades gunung Hor Salmona Funon, obot reruntuhan Abarim, di Bongat Almon di Blataim, Gunung Abarim dataran Moab Gilgal. Inilah semua nama perkemahan, 40 tahun perjalanan padang gurun. Mari kita semua taat firman Tuhan dan masuk surga dengan diubah. Bagaimana? Apakah kalian sudah senang dan gembira? Kalau begitu, kita sekarang sudah siap ya untuk mendengarkan firman Tuhan. Nah, hari ini firman yang akan dibawakan adalah dengan judul Penyebab Penawanan Bangsa Israel ke Babel. Akan dibawakan oleh Pak Guru Peter. Sebelumnya kita baca dulu yuk ayatnya. Yeremia 2 ayat 13. Sebab 2 kali umatku berbuat jahat. Mereka meninggalkan aku, sumber air yang hidup, untuk menggali kolam bagi mereka sendiri, yakni kolam yang bocor, yang tidak dapat menahan air. Amin. Sekarang kita berdoa dulu yuk. Allah Bapa yang di surga, sebentar lagi kami akan mendengarkan firman-Mu. Kiranya Kau berkati kami Bapa, tolong bantu bukakan mata, telinga, dan hati rohani kami, agar setiap firman yang disampaikan oleh Pak Guru Peter, kami dapat mendengar, dapat mengerti dan memahaminya Bapa. Bapa, tolong berkati juga Pak Guru Peter yang akan membawakan firman-Mu Bapa. Kiranya setiap firman yang disampaikan sesuai dengan kehendak-Mu. Terima kasih Bapa, dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Shalom, selamat pagi anak-anak. Hari ini kita akan membahas firman tentang penyebab penawanan Israel ke Babel. Di zaman akhir kerajaan Yehuda, waktu itu iman umat Tuhan sudah semakin merosot. Tuhan berfirman 7 kali kepada raja-raja Yehuda melalui Nabi Yeremia. Jangan melawan Babel, menyerahlah. Itu karena Tuhan punya rencana besar supaya umat Tuhan bertobat dari dosa mereka dengan ditawan di Babel, dan nantinya akan dipulangkan kembali ke kampung halaman mereka. Nah, mengapa Tuhan membuat orang Yehuda ditawan ke Babel? Yehuda Selatan sebelumnya adalah bangsa Israel sebelum terbagi menjadi 2, menjadi Israel Utara dan Yehuda Selatan. Israel adalah bangsa yang dipilih dan didirikan oleh Tuhan, dan mereka diperintah oleh hukum Tuhan. Tetapi mereka berbuat dosa dengan meninggalkan Tuhan. Bangsa Israel membuang Tuhan dan tidak menjaga hari Sabat dan tahun Sabat. Padahal kan Tuhan memberikan perintah, ingatlah dan kuduskanlah hari Sabat. Tetapi mereka tidak mengingat dan tidak menguduskan hari Sabat. Di Yeremia pasal 17, Tuhan memerintahkan Nabi Yeremia untuk berdiri di gerbang kota dan mengingatkan agar umat Israel menjaga hari Sabat. Tapi umat Israel tetap tidak mau mendengarkan, tidak memperhatikan, dan juga tidak mau menerima teguran. Tuhan
beristirahat di hari ketujuh. Jadi, waktu Tuhan melihat anak-anaknya beribadah dengan baik, fokus mendengarkan firman, dan menjaga hari Minggu, hati Bapa akan tenang dan beristirahat kan? Tapi di zaman itu, Tuhan tidak dapat beristirahat. Karena di hari itu pun anak-anaknya tidak menjaga hari Tuhan. Mereka sibuk dengan segala urusannya masing-masing. Maka hati Tuhan tidak bisa tenang kan? Di zaman itu, walaupun harinya sudah masuk hari Sabat, umat Israel bahkan tetap sibuk bekerja seperti di hari-hari lainnya. Pusat dari kehidupan umat Israel adalah Tuhan, maka mereka harus menjaga harinya Tuhan. Dengan baik, barulah mereka bisa menjalankan hari-hari dengan baik. Orang Israel meninggalkan Tuhan dan mulai menyembah berhala sesuka hati mereka. Jumlah berhala yang mereka sembah sama genap dengan jumlah kota di Yerusalem. Jadi, berhalanya bukan hanya satu, tapi ada banyak. Setiap ada berhala yang disembah, orang Israel pun ikut sembah. Dan parahnya lagi, mereka sampai-sampai mengotori bait suci dengan menaruh patung-patung berhala di dalam bait suci. Tuhan dengan hati yang penuh belas kasihan setiap kali mengirimkan nabi-nabi untuk menyampaikan firman, supaya mereka sadar atas dosa mereka dan bertobat. Tetapi mereka tidak mau mendengarkan firman Tuhan, dan malahan mereka membunuh nabi-nabi itu. Mereka menolak untuk menyerah kepada kerajaan Babel, sehingga akhirnya mereka diserang dan ditaklukkan oleh kerajaan Babel. Bait suci, tempat beribadah, istana raja, rumah-rumah rakyat, tembok Yerusalem, semua dihancurkan dan dibakar. Kalau mereka mendengarkan Nabi Yeremia untuk tidak melawan dan menyerah kepada Babel, walaupun mereka tetap dikuasai Babel, Israel tidak akan dihancurkan dengan sempurna, bukan? Anak-anak, kita juga harus menjauhkan segala berhala di pikiran dan hati kita. Loh, memangnya sekarang kita menyembah patung-patung? Nah, di Kolose 3 ayat 5 dikatakan, "Karena itu, matikanlah dalam dirimu segala sesuatu yang duniawi, yaitu percabulan, kenajisan, hawa nafsu, nafsu jahat, dan juga keserakahan, yang sama dengan penyembahan berhala." Dikatakan, itu semua sama dengan penyembahan berhala. Orang Israel meninggalkan Tuhan sumber air yang hidup dan menggali kolam bagi mereka sendiri. Kolam yang bocor dan tidak dapat menahan air. Mereka hidup dengan mengesampingkan Tuhan dan hidup tenggelam dalam dunia dan segala keinginannya. Oleh karena itu, kita harus menjaga hari Tuhan dengan baik. Kalau kita menguduskan hari Tuhan dan beribadah dan mendengar firman dengan baik, maka Bapa di sorga akan menjaga kita dan mencurahkan segala berkat di langit dan di bumi, serta kita akan diakui sebagai anak-anak Allah yang sejati. Amin. Anak-anak, mari kita berdoa. Bapa yang baik, kami bersyukur untuk firman yang telah kami dengar. Bapa, dengan iman, kiranya kami tidak meninggalkan Allah Bapa, satu-satunya sumber air kami yang hidup. Dengan kasih karunia-Mu, kiranya kami dapat senantiasa hidup dengan setia dan taat di hadapan-Mu, sehingga kami senantiasa menjadi anak-anak yang menyenangkan hati Allah Bapa. Bapa, sebentar lagi kami akan memberikan persembahan. Kiranya Engkau menerima persembahan yang kami berikan ini, Bapa, sehingga persembahan ini dapat memberkati pekerjaan penyebaran firman-Mu di muka bumi. Terima kasih Allah Bapa. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur.
Amin. Ya, apakah kalian sudah mengerti firman yang disampaikan? Karena apa ya bangsa Israel ditawan? Karena dosa. Karena mereka sudah menyembah berhala dan tidak menjaga hari Sabat. Makanya kita sebagai anak-anak Tuhan, kita harus selalu menjaga hari Sabat ya. Kayak hari ini kita sudah ibadah dengan baik. Yuk, sekarang jangan lupa kita mengerjakan art and craft-nya ya di halaman 47. Tuh. Hari ini art and craft-nya cuma mewarnai saja. Tapi jangan lupa ya tetap dikerjakan dan dikirim di grup. Kemudian jangan lupa juga hafal ayatnya ya. Oke, sekarang kita doa Bapa kami dulu yuk. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu, di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang punyai kerajaan, kuasa, dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Sampai ketemu lagi. Bye-bye. Tuhan memberkati.